senang sekali bisa kembali temani kalian di MJ Movie. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Kali ini Love 911 akan temani kalian beberapa menit ke depan. Bercerita tentang seorang dokter muda bernama Misu yang nyaris kehilangan pekerjaan karena kecerobohannya saat menangani pasien. Dengan segala cara, Misu membujuk seorang petugas pemadam kebakaran untuk berpihak padanya sebagai saksi ketika keluarga korban menuntutnya. Sebab pada saat peristiwa itu terjadi, Kang Il ada bersama mereka. Bagaimanakah kelanjutan kisah drama romansa ini? Kita tonton bersama ya. Tapi sebelumnya tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Ini dia Kang Il, laki-laki muda yang baru saja kehilangan istrinya. Penyesalan terdalam dia rasakan karena tidak bisa menemani istri tercinta di saat-saat menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di tempat berbeda, seorang dokter muda bernama Misu ditemani sahabatnya yang juga seorang dokter sedang menangani pasien. Melihat luka lebam di lengan pasien, mereka mengambil keputusan jika pasien mengalami KDRT. Mendengar pendapat itu, suami pasien langsung protes karena tidak ada diagnosa lebih lanjut. Beberapa jam kemudian di tempat berbeda, Kang Il mendapat perintah jika terjadi sesuatu di sebuah kawasan. Dia pun segera bergegas ke sana membawa pasukannya. Ternyata penelpon itu adalah orang yang sama di rumah sakit tadi. Dia panik hingga menelpon pemadam kebakaran saat istrinya jatuh pingsan. Celakanya dari sanalah terungkap jika sebelumnya Misu sudah melakukan kesalahan besar. Pasien itu bukan trauma seperti penjelasan Misu, melainkan terkena penyakit serius di saraf otaknya setelah dokter yang baru saja menangani mendiagnosanya. Suami pasien itu mendatangi Misu dan mengamuk. Meski Kang Il melerainya, kemarahannya tak lagi terbendung. Dan setelah peristiwa itu, karir Misu pun terancam. Sebab suami korban membawa persoalan itu ke jalur hukum. Kemudian Misu menemui seorang pengacara untuk membantunya. Pengacara itu memberikan saran agar melibatkan Kang Il yang pada saat itu terkena imbas kemarahan suami korban. Mereka berencana untuk balik menyudutkan pihak lawan. Akhirnya Misu benar-benar datang menemui Kang Il, membujuknya agar mau menuntut suami pasien yang pada saat itu menyerangnya. Namun Kang Il tidak sependapat. Dia merasa tindakan suami pasien bisa dimaklumi, sebab dalam kondisi panik dan marah siapapun bisa melakukan sesuatu di luar kesadarannya. Merasa diabaikan, Misu kembali menyusun rencana. Kali ini pendekatan dengan hati akan dilakukannya. Kebetulan dia berjumpa Kang Il di jalan. Setelah menarik perhatian Kang Il dengan membantu para petugas membersihkan jalan, dengan percaya diri Misu langsung berkata pada Kang Il jika dia ingin menjadi pacarnya. Entah apa yang ada di dalam pikiran Kang Il saat itu. Yang jelas dia merasa wanita yang ada di hadapannya sedikit gila. Tidak hilang akal, Misu kembali melakukan kekonyolan. Dia berdiri di atas pagar pembatas dan berkata akan melompat ke dalam laut jika Kang Il masih menolaknya. Tapi sial, kakinya terpeleset dan Misu benar-benar terjengkang ke arah laut. Dan naluri Kang Il sebagai penyelamat spontan bergerak menangkap kaki Misu. Akhirnya Misu pun dilaporkan ke kantor polisi karena sudah membuat onar. Mendengar denda yang harus dibayar, Misu pun memutar otak. Kemudian dia mengiming-imingi para polisi itu dengan foto Hayun dan berjanji akan memperkenalkan mereka dengannya. Tak sengaja Misu melihat poster penerimaan anggota baru pemadam kebakaran. Secepat kilat terlintas dalam benaknya karena teringat jika Kang Il bekerja di sana. Dia pun kemudian mengajak Hayun untuk bergabung. Dan sepertinya ada salah seorang di antara anggota pemadam kebakaran yang menyukai Hayun. Kekonyolan pun terjadi. Hayun diperintahkan untuk membuat nafas buatan sebagai latihan awal. Beruntungnya pemimpin mereka mengetahui akal bulus bawahannya, hingga Hayun pun terselamatkan. Di satu hari Misu kembali berulah. Dia mengutarakan rasa sukanya pada Kang Il di hadapan banyak orang. Tak pelak, tepuk tangan riuh memperolok keduanya. Di akhir acara keberuntungan berpihak pada Misu. Kang Il tak juga kunjung menemukan taksi untuk pulang. Kesempatan itu digunakan Misu untuk kembali mengganggu Kang Il. Setelah terjadi perdebatan kecil, Misu pun memilih untuk pergi. Tapi baru beberapa langkah dia terjatuh.
Bergegas, Kang Il membopongnya dan membawa Misu berlari mencari pertolongan. Namun di tengah perjalanan, Misu tersadar dan menjelaskan jika kondisinya demikian karena ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Melihat gelagat Misu, Kang Il mulai marah karena dia merasa Misu sudah membodohinya. Namun demikian, Kang Il tak dapat menolak ketika Misu mengajaknya minum di sebuah kafe. Entah apa yang terjadi, dalam kondisi mabuk keduanya terlibat perkelahian dengan sesama pengunjung kafe. Hingga akhirnya Misu dibawa ke kantor polisi, sementara Kang Il dipapah oleh kawannya dalam kondisi mabuk berat. Keesokan harinya, Kang Il segera menyusul Misu ke kantor polisi. Dia merasa bersalah sudah meninggalkan gadis itu sendirian di sana. Setelah mengurus segala sesuatunya, mereka pun pulang. Di perjalanan, Misu baru tahu tentang istri Kang Il. Kemudian dia pun menasehati Kang Il tentang ikhlas, seperti dirinya yang telah ikhlas saat kehilangan ibunya. Celakanya telepon berdering dan Misu menjawab yang ternyata telepon itu dari sang ibu. Dengan jengkel, Kang Il menarik Misu agar keluar dari mobilnya. Dia merasa untuk yang kesekian kalinya Misu membohonginya. Di kesempatan lain, Misu berkeluh kesah pada Hayun. Dia merasa Kang Il benar-benar tidak tertarik padanya, tapi Misu berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha. Hingga di suatu hari mereka disibukkan oleh laporan tentang kebocoran gas di sebuah pabrik. Kondisi semakin memburuk ketika Yeonhu terkena semburan gas dan dia terluka. Misu berusaha mengobatinya di tempat itu sebab tidak memungkinkan untuk membawa Yeonhu keluar. Setelah teratasi, mereka pun segera pergi dari pabrik. Kang Il baru tersadar jika Misu tertinggal di sana sesaat setelahnya. Maka dia pun kembali dan menemukan Misu sudah tergeletak pingsan. Baru saja Misu sadar, sial kembali menimpa. Pintu ruangan terkunci karena pabrik sudah mulai beroperasi. Mereka terjebak dalam suhu yang sangat dingin. Saat itulah Misu bertanya apakah Kang Il sudah mulai menyukainya sebelum dia kembali jatuh pingsan. Dalam kepanikannya, Kang Il berusaha membuat badan mereka tetap hangat. Sementara di kantor pemadam kebakaran, kawan-kawan yang lain baru sadar jika mereka kehilangan Kang Il dan Misu. Tidak menunggu lama, mereka segera menyusul ke pabrik. Dan benar saja, Kang Il juga Misu sudah ditemukan tidak sadarkan diri. Beruntung keduanya masih bisa diselamatkan. Sejak saat itu, hubungan Misu dan Kang Il sudah mulai berangsur membaik. Bahkan Misu sudah benar-benar menyukai Kang Il. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang banyak hal, hingga di suatu hari Misu menyadari jika Kang Il belum benar-benar bisa melupakan istrinya. Beberapa hari kemudian Misu dihadapkan pada kenyataan jika dia sudah saatnya menghadapi persoalan hukumnya. Tak ada pilihan, Misu kembali mendatangi Kang Il. Dia berusaha membujuk Kang Il agar mau bersaksi untuknya. Lagi-lagi Kang Il menolak. Dia justru ingin Misu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Perbedaan pandangan itu membuat keduanya tak sejalan. Dengan keras hati, Misu meninggalkan Kang Il. Sesampainya di rumah, Kang Il kembali teringat peristiwa di mana dia kehilangan istri tercinta. Keputusannya untuk menolong para korban saat itu, bersamaan dengan kondisi istrinya yang sedang kritis. Di tempat berbeda, pasien wanita yang sempat ditangani Misu sudah tak bisa lagi tertolong. Dalam kondisi stres, suami pasien kehilangan akal sehatnya. Dia mengikat lehernya sendiri hingga tergantung di dekat jasad sang istri. Misu yang kebetulan saat itu berada di tempat kejadian langsung berlari menolongnya. Beberapa hari kemudian mereka kembali ke rutinitas sebagai pekerja di pemadam kebakaran. Hubungan yang sudah mulai membaik sekarang akhirnya renggang lagi. Mereka larut dalam perasaan masing-masing. Misu dengan egoisnya yang sangat tinggi, sedangkan Kang Il masih saja berkutat dengan penyesalan di masa lalunya. Satu hari komandannya memberikan wejangan. Dia umpamakan jika dalam waktu bersamaan kedua orang tua Kang Il mengalami masalah, pasti kita akan menolong yang posisinya dekat dengan kita. Beralih pada Misu, tampak Hayun memberinya semangat atas apa yang sudah terjadi selama ini. Hayun juga mendorong Misu untuk segera memeriksakan kesehatannya setelah melihat Misu beberapa kali terjatuh pingsan. Dari sanalah diketahui jika Misu mengalami sakit yang serius. Dia harus menjalani operasi pada bagian pangkal otaknya. Setelah merenung beberapa saat lamanya, akhirnya Misu memutuskan untuk mendatangi suami pasien. Dia meminta maaf atas kesalahannya.
Ternyata laki-laki itu sudah bisa menerima kenyataan. Dia pun mengikhlaskan jika istrinya memang harus pergi. Bahkan dia mencabut laporan terhadap Misu. Namun sampai kapanpun dia tidak akan pernah memaafkannya. Sungguh hancur hati Misu mendengarnya. Tanpa berpikir lagi dia mengajukan pengunduran dirinya sebagai dokter. Kemudian Misu menemui Kang Il di sebuah gereja. Dia menyatakan cintanya sebelum berlalu pergi. Suatu ketika Kang Il harus melakukan tugasnya sebagai anggota pemadam kebakaran. Setelah terjadi kebakaran besar, ada seorang pekerja yang terjebak dalam reruntuhan. Saat itu petugas ada dalam dilema. Sebab jika mereka menyelamatkan pekerja itu, maka timbunan yang ada di atasnya justru akan menimpa mereka. Lagi-lagi Kang Il mengambil keputusan di luar nalar pada umumnya. Tanpa berpikir panjang, dia ingin mengeluarkan pekerja itu meski harus bersitegang dengan semua rekan kerjanya. Setelah beberapa kali membujuk Kang Il dan mereka gagal meyakinkan Kang Il untuk mencari jalan lain, akhirnya semua rekan kerja Kang Il pasrah dengan keputusan itu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian gedung itu kembali runtuh menimbun mereka berdua di dalamnya. Pagi harinya di tempat berbeda, Misu bersiap menjalani operasi ditemani Hayun. Dalam perjalanan, mereka mendapat kabar dari radio jika ada sebuah apartemen yang runtuh dan nama Kang Il sebagai korbannya. Tanpa berpikir panjang, Misu keluar dari dalam mobil berlari mencari keberadaan Kang Il. Sementara di tempat kejadian, alat berat sudah disiapkan untuk membersihkan lokasi. Namun rekan kerja Kang Il menghalanginya karena mereka yakin Kang Il masih bisa diselamatkan. Dan ternyata benar, Kang Il masih bisa diselamatkan meski dalam kondisi tidak sadar. Dalam perjalanan ke rumah sakit, alam bawah sadar Kang Il mengingatkannya tentang Misu. Seolah benar-benar dia alami saat ini. Dan itu yang membuatnya terbangun. Segera dia bangkit dan berlari mengabaikan tatapan semua yang ada di sana. Tujuannya rumah sakit tempat Misu bekerja. Sayangnya Misu sudah tak lagi bekerja di sana. Akhirnya Kang Il keluar dan berjalan menuju halte. Tidak diduga, dia justru melihat Misu berlari di seberang jalan. Setelah berteriak memanggil namanya, Kang Il pun juga berlari mendekat. Tak ada sepatah kata pun, hanya air mata Misu yang mengalir deras. Kemudian keduanya larut dengan perasaan masing-masing. Dan film pun selesai.